Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan daurah ilmu balaghah yang pada seharusnya dilaksanakan kemarin, namun qadarullah tertunda, baru bisa dilaksanakan hari Ahad ini. Namun untuk pertemuan selanjutnya insya Allah tetap kembali seperti hari semula, yaitu hari Sabtu. Dan juga direncanakan akan ada satu pertemuan tambahan yang menambah jadwal sepekan dari jadwal awal, di mana waktu itu di poster tertulis berakhir pada tanggal 26 September. Nah, insya Allah akan bertambah satu pekan sampai tanggal 3 Oktober 2020. Lalu untuk para peserta ikhwan wa akhwat sekalian yang telah memesan namun masih menunggu pembelian buku sampai kepada tempat masing-masing, dimohon untuk menunggu karena seluruh pesanan sampai dengan orderan terakhir yang masuk yaitu hari Kamis sudah diproses semuanya. Insya Allah 1-3 hari akan sampai di tempat masing-masing. Alhamdulillah, Ustadz Fajri sudah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ustadz Fajri untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Pada Ustadz dipersilahkan. Dengeran gak usah saya? Dengeran gak Kang Nafis? Kurang kencang Ustadz Afwan. Tes kedengeran gak? 6. Lebih clear. Okay. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kedua kali ini kita akan mulai masuk bab yang kedua dari buku Al-Kahfi fil Balaghah karya Maulana Aiman Amin, salah seorang ulama asal Pakistan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan kita sekarang berada di halaman 41. Namun sebelum kita ke situ, kita review sedikit materi-materi di pertemuan sebelumnya. Di mana sebelumnya kita membahas beberapa muqaddimah terkait dengan ilmu balaghah. Dan juga ada beberapa materi tambahan yang saya masukkan di artikel, dan sengaja tambahan artikel ini melengkapi isi buku. Karena namanya buku tidak ada yang sempurna, maka perlu kadang-kadang ditambahkan. Dan tambahan juga tambahan yang mendasar, bukan tambahan yang tingkat tinggi. Harapan saya, tulisan-tulisan tersebut, tiga tulisan itu sudah dibaca, dan kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan juga di pertemuan kali ini. Kita review dari makna balaghah. Coba, balaghah ini apa nih secara bahasa? Secara bahasa balaghah artinya apa? Ada yang bisa jawab? Sampai, Ustaz. Ustaz. Sampai Ustaz. Al-intihau ilal ghayah. Al-wusulu wal intihau ilal ghayah. Sahih enggak, Ustaz?
Ustadz Afwan, suaranya hilang. Saya nggak usah pakai mic. Oh, ini kedengeran nggak? Jelas, Ustadz. Jelas ya? Oke. Jadi balaghah ini satu ilmu atau beberapa ilmu di dalamnya? 3, Tiga, Ustaz. Ustaz. Apa aja? Pak, ada yang satu orang nyebutin. Ma'ani, bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Oke, ilmu ma'ani, bayan, badi. Ya, urutannya sebenarnya yang mainstream adalah ma'ani, bayan, badi. Tapi di buku ini bayan, badi, ma'ani. Bayan, badi, ma'ani. Karena dipilih dari yang menarik-menariknya dulu, mungkin ma'ani dirasa terlalu teoritis nanti. Tapi sebenarnya masing-masing urutan ada pertimbangannya. Oke. Kemudian apa, coba gambarkan bedanya bayan, ma'ani, dan badi'. Coba. Siapa nih yang jawab? Jangan saudara Baktiar lagi, yang lain. Terima kasih banyak saudara Baktiar sudah menjawab. Coba. Apa kira-kira gambaran umum bedanya ma'ani, bayan, dan badi'? Afwan Ustadz, kalau Oke, kalau silakan. Mungkin kalau baiknya nanti angkat dulu ya sebelum jawab ya, biar Afwan. ketahuan siapa. Nah, Oh, silakan. Gimana saat ini? Tes, silakan. Loh, kok hilang? Oke. Afwan Ustadz. Dan dengan demikian berarti nanti pada akhirnya ilmu badi', bayan, dan ma'an ini membantu untuk menghilangkan aib-aib fasohah pada akhirnya. Jadi, karena kan kita semua sudah ingat ya, aib fasohah tuh ada berapa? Coba, fasohah penulis tidak membagi fasohah menjadi kalimah, kalam, mutakalim, tapi beliau baginya hanya 2. Kalam dan mutakalim. Jadi fasohah kita pakai coba urutan mainstream. Kefasihan, fasohah ini kan unsur dasar sebelum balaghah, benar ya? Jadi balaghah itu apa sih? Fasih dan sesuai sikon. Fasih sesuai muqtadul hal. Jadi kefasihan ini unsur dasar sebelum nyampe level balaghah. Karenanya gimana urutannya? Setiap fasih belum tentu baligh, tapi setiap baligh pasti fasih. Benar nggak kayak gitu? Benar nggak? Hah? Sah. Benar ya? Setiap fasih pasti baligh. Benar tuh? Nggak. Setiap baligh pasti fasih, tapi belum tentu fasih itu apa? Baligh. Nah, tapi dengan kita mempelajari badi, bayan, dan ma'ani, maka kita akan mengurangi yang aib-aib kefasihan tersebut. Kemudian di sisi lain, kita akan semakin mendekati level balaghah, atau bahkan sudah level balaghah. Oke. Kemudian sekarang kita bicara tentang aib kefasihan, maka coba kita ingat bahwa kefasihan ini terkait dengan kalimah, terkait dengan kalam, dan terkait dengan mutakalim. Atau istilah lainnya terkait dengan mufrad, kemudian terkait dengan murakkab, dan terkait dengan mutakalim. Jadi ada kata yang fasih, ada kalimat atau ucapan yang fasih, dan ada orang yang fasih. Balaghiyun itu menyederhanakan perkara dengan mengatakan bahwa asal nggak mengandung aib kefasihan, maka dia fasih. Sekarang apa saja aib kefasihan kata? Coba ada yang jawab.
Angkat tangan, jawab. Apa saja aib kefasihan kata? Coba siapa yang bisa jawab? Apa saja aib? Oke, coba. Ini siapa nih? Hitrisia. Yang pertama tanafurul huruf. Apa tuh tanafurul huruf tuh? Oke, saudara Ade Satriawan jawab gorobah. Apa tuh gorobah tuh? Coba angkat tangan. Ada yang jelasin tanafurul huruf, ada yang sedikit aja, ringkas. Kemudian ada yang jelasin apa tuh makna gorobah. Oke, Ade Satriawan jawab gorobah penggunaan kata yang jarang dipakai di kalangan Arab. Mantap. Contohnya apa? Gorobah nih. Apa contohnya gorobah? Kata yang gorobah. Mustahfirah. Bagus. Artinya mustahfirah. Luas, mutasyah. Bagus. Oke, kemudian tadi ada Ilham Fajri jawab mukhalifatul qiyas. Mungkin lebih tepatnya mukhalafatul ya. Kan pakai masdar. Mukhalafatul qiyas. Menyelisihi aturan dasar. Nah, sebenarnya kalau dalam contohnya itu mukhalafatul qiyas dia lebih sering ke sorof ya. Karena biasanya kalau sudah tertulis itu jarang salah nahwu, jarang. Tapi bahkan ada yang membatasi bahwa mukhalafatul qiyas hanya pada sorof karena dia konteksnya kan kata. Sementara kita tahu bahwa nahwu itu baru berguna sudah di kalam kan gitu. Tapi ala mungkin juga masih mungkin ulama lain mungkin aja orang kata ini di aturan marfu dia malah mansubkan. Mungkin juga mukhalafat. Tapi untuk yang diberikan balaghiyun itu terkait sorof. Oke, mukhalafatul qiyas jadi menyelisih apa? Aturan standar dari ilmu sorof dan atau nahwu. Contohnya apa mukhalafatul qiyas? Apa contohnya? Kata tapi mukhalafatul qiyas. Apa contohnya? Coba jawab. Jangan diam-diaman. Oke, silakan Syahrul Sani, saudara Al-Ajlali, Ustaz. Al-Ajlali, alhamdulillahil aliyil ajlali. Pada kata Nah, Al-Ajlali. iya betul sekali. Harusnya apa? Harusnya apa? Yang sesuai dengan kaidah sorof. Harusnya al-ajal. Al-Ajal. Al-ajali, alhamdulillahil aliyil ajali. Cuma ya memang pada akhirnya dia menyesuaikan dengan apa? Wazan dan qafiyah juga ya, menyesuaikan dengan wazan syairnya gitu mungkin alasan. Jadi 3 itu tadi aib dari itu apa? Tanaful huruf, ghorobah dan mukhalafatul qiyas. Tanaful huruf belum dicontohkan tadi dan belum dijelaskan apa maksudnya. Ada yang mau jelaskan nggak? Apa tuh? Apa maksudnya tanaful huruf? Kondisi ketika katanya berat, Sat. Oke, berat karena hurufnya tanafur, saling nggak cocok, saling berlarian, saling ribet. Gitu ya, ribet diucapkan, ribet didengar. Contohnya apa? Apa contohnya? Tanafur huruf nih yang menjawab tadi Fitrisia, saudara atau saudari, saya tidak tahu. Nah, contohnya apa? Saudari. Kata tanafur huruf. Mustashzirat. Ribet juga ya, mustashzirat. Shin, data, shin, zai pula. Nah, mustashzirat. Wadairuhu mustashziratun ilal ula. Adil madara fi muthanan wa mursali gitu ya. Bait syair Imrul Qais. Atau wish, wah ribet. Wish. Susah. Oke, dan beberapa contoh disebut. Itu fasohatul kalimah. Kemudian kalau kita pakai standar mainstream, maka ada fasohatul kalimah, ada fasohatul kalam. Fasohatul kalam, aibnya ada berapa? Ada 3 juga. Jadi ingat ini. 3. Fasohatul kalam, aibnya 3 apa aja? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Yo, fasohatul kalam, kefasihan kalimat, kefasihan ucapan. Ada 3 juga. Apa saja? Siapa bisa jawab?
Silakan. Oke. Yang pertama tanafur juga, cuma tanafur apa? Tanafurul kalimat. Jadi kata-katanya tanafur. Kata-katanya tanafur. Walaysa qurba qabri harbin qabrun. Bait syair jin ini dibawakan oleh jin bait syairnya diriwayatkan Al-Jahil. Jadi ada jin ngebunuh Harb bin Umayyah, kemudian mengatakan setelah ngebunuh dia, gara-garanya dia ngebunuh ular. Gitu. Ular ini itu ternyata jin, teman-temannya marah, teman-teman jin yang lain ngebunuh si Harb bin Umayyah nih. Kemudian jinnya bersyair, kedengeran oleh temannya Harb. Ya. Qabru harbin bimakanin qafri walaysa qurba qabri harbin qabru. Itu ribet banget. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Sampai kata penulis Al-Kafi, konon itu nggak ada orang bisa ngucapin 3 kali bait tersebut berturut-turut tanpa keselimpet lidahnya. Oke. Itu tanafurul kalimat. Karena atau bait syair Mutanabbi memuji Saifuddaulah gimana? Karimun mata amdahu wal wara wa mata malum tuhu wahdi. Karimun mata amdahu berturut-turut. Karimun mata amdahu itu ribet. Tanafurul kalimat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua. Dha'fu ta'lif. Dha'fu ta'lif. Nah, dha'fu ta'lif itu dia penyusunannya nggak enak banget. Jadi tidak sesuai dengan kaidah nahwu misalnya contoh. Apa contohnya dha'fu ta'lif? Apa? Ini pada baca nggak nih? Gimana? Pada baca nggak? Contoh terkenal misalnya, oke, marah itu ilaka itu dha'fu ta'lif. Kok ilaka gitu. Apalagi doroba gulamuhu zaidan. Doroba gulamuhu zaidan. Nggak cocok kan doroba gulamu, nggak enak. Harusnya ya gimana domir masa yang melekat pada fa'il kembali ke maf'ulun bihi. Gitu. Yang mutaakhir juga boleh. Ini double ya, mutaakhir rutbatan walafdhah. Apalagi misalnya di sini ada beberapa contoh. Walau anna majdan akhlad ad-dahra wahidan. Kalau seandainya. Dan seterusnya ada bait-bait syair yang dia mengandung dha'fu ta'lif. Kemudian yang ketiga apa? Aib yang ketiga, ta'kid. Ribet ta'kid. Jadi dia nggak jelas maknanya. Kenapa? Karena ada maknanya samar. Lafal-lafalnya urutannya nggak sesuai dengan urutan makna. Contoh yang paling sederhananya, nasyarul maliku al-sinatahu fil qaryah atau fil balad. Raja menyebarkan lidah-lidahnya. Tapi maksudnya padahal mata-mata. Tapi maksudnya spionase ya. Spion. Tapi dia pakai istilahnya al-sinah. Lisan-lisan, lidah-lidah. Salah harusnya. Uyun. Bukan lisan-lisan. Kalau lisan-lisan itu cocoknya untuk apa? Untuknya untuk orator. Khutbah. Contoh lain dari ta'kid apa? Wa mamithlu finnas illa mamalakan. Abu umihi hayyun abu yuqaribuh. Bait syairnya Faruzdaq. Faruzdaq ini penyair agamanya bukan Islam. Tapi hidup di zaman Umayyah. Jadi coba nanti bisa dicek. Ada nggak yang menisbatkan ke Muslim? Mungkin Muslim yang oke, ala kulli hal, Faruzdaq penyair Arab di zaman Umayyah. Dia mengatakan bahwa ketika memuji salah seorang keluarga kerajaan, kata dia wa mamitsu finnas illa mumalakan abu umi hayun abu yuqrib. Ini urutannya dibalik-balik. Ya, mungkin tujuannya bagus, yaitu apa? Biar sesuai dengan wazan bait syair, tapi jadi nggak jelas. Oke. Dan itu jadi kesimpulannya bahwa fasahatul kalam ada 3, aibnya ada 3, yaitu apa aja? Yang pertama tanafur kalimat, kata-katanya bertanafur. Kedua apa? Dha'fu ta'lif, itu tidak sesuai dengan aturan nahwu. Kemudian yang ketiga apa? Ta'kid, yaitu samar maknanya.
karena urutan tidak sesuai dengan urutan makna. Dan dari sini sebenarnya tidak salah juga Maulana Aiman Amin, Syekh Aiman Amin ini menjadikan aib fasahatul kalimah dan kalam itu digabung satu. Karena pada akhirnya dha'fu ta'lif itu terkait dengan nahwu, ya enggak? Bisa dimasukin kemana berarti? Mukhalafatul qiyas. Gitu. Kemudian tanafurul kalimat. Itu sebenarnya sama konsepnya dengan tanafurul huruf. Jadi kalau kata yang bertanafur itu hurufnya, kalau ucapan yang bertanafur apanya? Kata-katanya, gitu ya. Jadi kalau satu kata yang bertanafur itu huruf-huruf penyusunnya. Misalnya kata ada 5 huruf. Yang bertanafur ini huruf-hurufnya. Tapi kalau kalimat, jumlah yang bertanafur apa? Antar katanya. Ini gitu, sebenarnya berarti satuin aja, tanafur. Kemudian, yang ketiga tadi apa? Dari aib fasahatul kalam, ta'kid. Ta'kid ini ketidakjelasan. Karena urutannya nggak cocok atau pemilihan katanya nggak tepat. Loh berarti sebenarnya dia mirip dengan apa kalau di aib fasahatul kalimah? Mirip dengan apa? Apa kan? Mirip dengan gorobah, betul sekali, saudara Zarfikri. Mirip dengan gorobah. Gorobah ya, bukan goroba. Gorobah. Nggak masalah. Kita belajar. Tapi kalau keliru saya perlu perbaiki. Agar nggak salah pakai istilah. Oke, jadi itu kenapa Syekh Maulana Aiman Amin ini dalam Al-Kafi nggak nyebutin fasahatul kalam terpisah karena pada akhirnya satu konsep. Cuma bedanya kan naik derajat. Oke. Kemudian ada tambahan yang keempat. Kalau jadi kesimpulan dia di Al-Kafi fil Balaghah itu fasahatul kalimah dan kalam digabung satu. Jadinya tanafur, mukhalafatul qiyas, gorobah. Ditambah yang keempat, apa tambahan keempat di kitab Al-Kafi dari fasahatul kalam? Dari aib fasahatul kalam. Apa yang keempat tambah? Karahiyatus sama. Karahiyatus sama. Cuma ini sebenarnya ini dikritisi ulama-ulama balaghah yang lain, balaghiyin yang lain menganggap karahiyatus sama nih sebenarnya sudah terwakili antara gorobah atau terwakili tanafur. Ini nggak perlu dipisah sebenarnya. Dan itu pendapat lebih kuat, Wallahu a'lam, tapi di Al-Kafi demikian. Karahiyatus sama masuk. Karahiyatus sama. Contohnya karimul jirisya. Ya, contohnya karim, contohnya jirisya. Jirisya itu maksudnya nafs, tapi orang nggak suka dengarnya. Oke. Dan mempelajari ilmu bayan yang akan kita pelajari sekarang, ini membantu kita mengenyahkan aib ta'kid. Jadi bayan ini mengenyahkan aib ta'kid. Jadi dengan kita belajar sastra, baca syair, baca nasr, kita nanti bisa menghindari tanafur. Okay. Karena semakin kita tahu mana kata-kata yang mudah diucapkan, didengar. Okay. Kemudian dengan mempelajari sorof, kita bisa menghindari apa berarti? Aib mukhalafatul qiyas. Dengan mempelajari sorof. Kemudian dengan mempelajari nahwu, kita bisa mengenyahkan dha'fu ta'lif. Dha'fu ta'lif. Kemudian dengan mempelajari lughah, kosakata, mufradat, kita bisa menghindari gorobah. Kemudian dengan mempelajari ilmu bayan, sekarang kita pelajari, itu kita bisa menghindari ta'kid. Jadi ketika maknanya nggak jelas, ta'kid kan nggak jelas, samar. Kita perjelas dengan ilmu bayan. Dan bayan sendiri ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasa balaghiyun ini bawa ayat ini. Walaupun tentu maksudnya Allah lebih umum ya daripada ilmu bayan, tapi ilmu bayan termasuk di dalamnya, bahkan ilmu bayan mungkin unsur pentingnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman, gimana? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Surat Ar-Rahman isinya nikmat-nikmat kan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah allamahul bayan. Allah mengajari manusia itu apa? Al-bayan. Di mana al-bayan itu kalau para mufassirin sebutkan, yakni kemampuan manusia berbicara. Itu nikmat.
bicara dengan beragam cara. Untuk menyebutkan satu maksud saja, manusia bisa gunakan beragam pilihan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, untuk menyebut seseorang itu dermawan gimana? Ya, kita gimana? Kita mau bilang nih, fulan nih dermawan sekali dia. Gimana kita cara ngungkapinnya? Karena balaghah ini sebenarnya ilmu universal ya. Konsep berpikirnya itu universal, di semua bahasa pasti ada ilmu balaghah, walaupun mungkin tidak serapi orang Arab teori-teorinya, tapi secara umum ada. Gimana orang Indonesia kalau mau bilang seseorang ini dermawan? Nah, gimana tuh? Tes. Ah, gimana? Di bahasa Indonesia aja. Ayo, coba jawab. Ya, kita biar seru nih, Pak. Coba angkat tangan, terus jawab. Silakan. Oke, pemberi. Yang kalimat dong, bentuknya kalimat. Pemberi pemurah. Oke. Fulan, pemberi pemurah. Oke. Bisa nggak saya ungkapkan dengan bahasa lain? Fulan ini ringan tangan. Ah, Masya Allah. Baik banget. Ah, mantap. Apa? Nih, di bahasa Arab itu bisa kita bilang Zaidun karimun. Ini biasa standar ya. Atau Zaidun jawadun. Zaid dermawan atau Zaid jawad dermawan juga. Itu standar. Kita mau pakai gaya lain. Ya, Zaidun kal bahar. Zaid seperti apa? Seperti laut. Karena orang Arab menganggap laut itu dermawan. Karena dia memberi terus. Memberi ikan, memberi air, memberi garam. Kita bisa jalan-jalan di atasnya. Memberi penghidupan, dan seterusnya. Tapi laut nggak minta apa-apa dari kita. Gede, dan dia terus memberi. Gitu. Nggak habis-habis. Dermawan. Maka kita bisa bilang Zaidun kal bahri. Di bahasa Arab. Zaid laksana lautan. Kalau kita dengan orang Arab mengumpamakan laksana lautan, maksudnya apa? Ya, ini dalam kedermawanan. Fi karomihi. Fi judihi. Atau kita nggak usah pakai perumpamaan. Kita bilang aja, Ra'aitu fi baitika bahron. Saya lihat di rumah kamu ada bahar. Atau Ra'aitu fi qaryatika bahron. Saya melihat ada laut. Ada bahar di desa kamu. Wah, ini nggak mungkin nih maksudnya apa? Laut beneran, di desa saya nggak ada laut. Tapi maksudnya siapa? Ada seseorang yang apa? Yang dermawan. Ada seseorang yang dermawan. Nah, yang pertama itu tasbih namanya, karena jelas fulan ka fulan. Fulan ka Hatim. Tasbih. Yang kedua nih, Ra'aitu fi baitika bahron. Ra'aitu fi qaryatika bahron. Saya melihat di desamu ada laut. Gak rapi kan? Dia nggak bilang fulan seperti laut, nggak bilang gitu. Cuma bilang saya melihat ada laut di desa kamu. Nah, ini namanya isti'arah. Oke. Atau orang Arab punya ungkapan lain untuk menyebutkan fulan ini dermawan. Apa? Fulanun Zaidun kathirur ramad. Nah, ini terkenal. Kathirur ramad. Zaid ini banyak abunya. Banyak apa? Banyak abunya. Apa maksudnya banyak abunya? Nah, ini kinayah nih namanya. Banyak abunya. Ya, ini rumahnya fulan ini banyak abunya, dia sering masak. Zaman dulu kalau masak ada abunya. Ya sekarang juga sih. Cuma kan kalau pakai gas nggak terlalu. Fulan banyak abunya. Sering masak. Sering masak gimana maksudnya sering masak? Ya, berarti sering apa? Sering apa berarti? Banyak tamu, sering menjamu. Nah, tamu datang, gitu ya. Dia masak lagi.
ngundang lagi, masak lagi, ngundang lagi, masak lagi. Banyak abunya rumahnya. Gitu. Wah, berarti dia dermawan. Ada lagi nggak ungkapan nyebut orang dermawan? Ada lagi. Jabanul kalbi. Apa? Zaidun jabanul kalbi. Zaid ini anjingnya, mohon maaf, anjingnya akramakumullah, itu pengecut. Anjingnya penakut. Gimana? Kata orang Arab, kalau bilang seorang dermawan, Zaidun jabanul kalbi. Zaid ini anjingnya pengecut. Anjingnya penakut. Gimana? Apa hubungannya anjing penakut dengan dermawan? Apa hubungannya? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini kinayah. Apa maksudnya? Coba. Ada yang jelasin nggak? Coba mikir. Apa hubungannya? Anjing pengecut dengan dermawan. Apa hubungannya? Coba jelasin. Mikir nggak apa-apa. Salah nggak masalah. Kita lagi belajar. Jawab aja. Apa tuh nafsu pelit nggak mau keluar? Gimana nafsu? Oke, jadi anjing itu adalah nafsu pelit ya. Nafsu kebakilan. Terus nggak mau keluar, pengecut. Bang Jabar. Iya, mantep nih. Lo kok? Iya, kebakilan. Bang Jabar nih bagus jawabannya. Anjingnya tidak sering mengganggu orang lain ya. Hitrisia, betul. Saudari Hitrisia juga betul. Jadi, anjingnya pengecut. Kenapa? Karena anjing tuh, dia akan galak ke siapa anjing? Galak ke siapa anjing tuh? Orang yang baru muncul kan, baru datang kan, galak dia. Oh, gonggong. Galak dia. Kalau besok datang lagi orang yang sama datang lagi gimana? Anjingnya gonggong nggak? Ya mungkin gonggong dikit mungkin. Datang 3 kali, 4 kali, nggak gonggong lagi. Udah diem dia, pengecut. Nah gitu nih orang ini sering menjamu. Mungkin orang yang sama bahkan berulang-ulang dijamu. Maka anjingnya jadi nggak galak, nggak sering gonggong. Lah wong, anjingnya bingung. Ini saya tugasnya nggak jagain dari orang asing. Dari orang lain rumah nih. Lah tapi yang jamunya rumah majikan saya. Dikit-dikit datengin orang, makan. Datengin orang. Ya udah saya nggak gonggong nih. Anjingnya pengecut. Jabanul kalbi. Gitu. Ini mirip seperti ringan tangan tadi ya, kalau di bahasa Indonesia ringan tangan. Ringan tangan apa hubungannya dengan kedermawanan? Apa hubungan dengan kedermawanan ringan tangannya? Gimana coba di bahasa Indonesia? Tangannya ringan gitu. Udah memberi set. Jarang push up berarti, jarang push up, jarang latihan otot ya. Tangannya ringan. Otot bicep tricepnya kecil. Gimana? Kalau ringan tangan, sering beri, tangannya nggak berat. Udah memberikan sesuatu, Sat. Oke, gitu ya. Oke, jadi bayangkan nih. Jadi Bayan nih belajar gitu. Sederhananya belajar gitu. Saya udah kasih preview di awal nih, bahwa nanti kita belajar tasbih, perumpamaan, ya. Kemudian kita belajar isti'arah. Kemudian nanti ada pelajaran majaz, ada pelajaran kinayah. Kita kenal istilah-istilah tersebut, tapi kita baca dulu penjelasan penulis Al-Kahfi. Oke. Kita lihat halaman 41 ya. Tasbih. Ilmu bayan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa para ulama bisa bawakan ayat apa? Allamahul bayan. Allah ajarkan bayan. Maka ini berarti keutamaan nikmat yang harus kita maksimalkan. Dan juga Nabi SAW bersabda, Inna minal bayani la sihro. Sungguh, ini di halaman 41 nih. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, di antara bayan penjelasan itu ada yang sihir, ada yang menyihir. Dan memang demikian. Kita sadari ya bahwa sebagian penjelasan orang, retorika orang itu menyihir. Benar ya? Wah, menyihir. Bahkan kadang meskipun nggak logis, tapi ketika indah gitu ungkapannya, itu menyihir. Kita tersihir, kita tergerak. Iklan, wah ini ilmu bayan nih sangat penting nih dipakai anak-anak marketing gitu ya, anak-anak public relationship, gitu ya. Humas, terus apa ya, yang gitu, atau politisi yang lagi kampanye ini pakai bayan, karena inna minal bayani la sihr. Ustadz juga apa atau guru juga harus pakai bayan sebenarnya agar menyihir audiensnya. Sungguh di antara bayan ada yang menyihir.
Kata para ulama, ini maksudnya Nabi SAW menyebutkan bahwa bayan ini sebagian ya, tidak seluruhnya. Artinya ada yang puncak-puncak bayan yang keren-kerennya itu bisa menyihir. Oke. Ke-41 adalah tasbih isti'arah kinayah majaz. Tasbih isti'arah kinayah majaz. Ingetin. Oke, kemudian dan juga ayat dan hadis terkait bayan. Halaman 42. Apa bayan secara bahasa? Secara bahasa, al-bayanu fil lughati al-wuduh wal-zuhur. Kejelasan dan kenampakan. Bana syai'u bayanan idza tadhaha wa dhahar. Dikatakan yuqal bana syai'u, sesuatu telah bayan. Maksudnya apa? Ittadah, telah jelas, dhahar, telah nampak. Ingat ini. Kemudian ilmu ini siapa sih yang menyusun pertama-tama? Itu ya ilmu-ilmu bahasa pastinya pada akhirnya sudah dipraktikkan orang Arab sejak pra-Islam bahkan. Jadi kerja ulama setelahnya hanya membukukan, hanya menyusun sebagai sains, sebagai ilmu. Adapun sebagai fenomena sudah ada sejak pra-Islam. Berarti sama seperti nahwu shorof. Jadi meskipun ilmu nahwu dan ilmu shorof baru dibakukan, dirapikan itu di akhir masa Khulafaur Rasyidin untuk nahwu, Ali bin Abi Thalib, tapi kita semua tahu bahwa nggak mungkin Nabi ngomong nggak pakai nahwu, nggak mungkin ya, nggak mungkin Al-Quran turun nggak sesuai nahwu, nggak mungkin, nggak pakai nahwu. Ini orang Arab semua udah bernahwu, udah bersorof, udah berbalaghah, cuma untuk disusun jadi ilmu kayak kurang lebih. Sama seperti kebanyakan ilmu sosial juga begitu, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi. Ya bukan berarti sebelumnya manusia tidak menggunakan ekonomi, tidak menggunakan politik sebagai prinsip-prinsip. Menggunakan, cuma menjadi disiplin ilmu, menjadi sains, ini kan belum begitu lama dibandingkan usia peradaban manusia. Siapa kira-kira pendapat yang benar dalam hal ini bahwa yang menyusun pertama kali adalah Abu Ubaidah Ma'mar ibn Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar ibn Muthanna dalam buku beliau Majazul Quran. Buku beliau Majaz, ini bukunya ada ya. Jadi bukunya meskipun beliau hidup dan wafat tahun 206. Wafat tahun 206 Hijriyah. Berarti dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi bukunya masih ada. Dan ini Masya Allah, keren banget. Saya sering kagum dengan ulama-ulama yang bukunya itu masih ada padahal beliau sangat awal hidupnya. Dia sangat awal. Dan menariknya kita, atau ulama secara umum, mungkin kita enggak levelnya, tapi ulama zaman sekarang itu bisa paham buku mereka. Dan bahasa mereka juga bahasa yang terjangkau. Tentu kalau kita belajar bahasa Arab fusha, itulah betapa bahasa Arab itu terjaga. Teman-teman bayangin ya. Kita baca bukunya Tafsir Al-Azhar Buya Hamka aja, teman-teman belum tentu paham 100%. Benar nggak? Benar nggak? Kang Nafis baca Tafsir Al-Azhar yang di perpustakaan bisa. Iya, Ustaz. Ngerti 100% nggak? Baca buku-bukunya Buya, kan di perpus kita lengkap alhamdulillah ya buku-buku Buya Hamka. Itu baru Buya Hamka yang buku-buku beliau ditulis tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Iya. Tapi kita udah sulit memahami. Orang Inggris juga gitu, kalau baca teks-teksnya Shakespeare, mungkin nggak paham, banyak dari mereka nggak paham. Kecuali yang benar-benar perdalam. Tapi buku para ulama, nggak usah terlalu pakar banget, itu sudah paham. Padahal ditulisnya tahun 200, tahun 100-an. Sirah Ibnu Hisham misalnya. Bukunya Imam Syafi'i. Atau buku-buku hadis lah. Kata-kata Imam Malik di Al-Muwatta. Imam Malik kan di Al-Muwatta ngomentarin hadis. Kita ngerti Quran, hadis, ya somehow ngerti lah. Walaupun Quran lebih tinggi lagi. Tapi omongan para ulama, jelas kita ngerti. Berarti bahasa Arab betul-betul dijaga. Dan di antara yang dijaga adalah ilmu bayan ini. Ilmu bayan. Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna, Allah gerakkan dia untuk membukukan ilmu ini. Dalam buku yang berjudul tadi apa judulnya? Majazul Quran. Kata beliau, saya sempat diundang
di majelis isinya pejabat-pejabat. Mereka nanya-nanya. Di antara yang mereka tanyakan adalah ayat di surat As-Saffat, "Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin." Mayang pohon zakum di neraka itu laksana kepala setan. Ka'annahu ru'usus syayatin. Mereka bertanya, gimana nih kok seperti kepala setan? Kita aja nggak tahu kepala setan kayak apa. Ini kan ilmu bayan nih berarti. Ingat, mengumpamakan kan ilmu bayan. Kata Allah, "Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin." Surah As-Saffat di halaman yang ketiga dari surat tersebut. Halaman yang ketiga dari surat tersebut. Sebelah kiri. Mayang buah zakum itu seperti kepala setan. Lah kita kepala setannya nggak tahu. Gimana kita Allah ngumpamain sesuatu dengan sesuatu yang kita sendiri belum pernah lihat. Kepala setan kayak apa? Maka ditanya ke Ma'mar bin Musanna, Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna. Kemudian dijelaskanlah sebelumnya bahwa pada akhirnya kita nggak harus tahu kepala setan kayak apa. Karena orang Arab sudah mengumpamakan setan itu untuk hal-hal buruk. Dia berwujud buruk, maka dengan pemahaman seperti itu saja sudah cukup. Seperti kepala setan berarti sangatlah buruk. Dan seterusnya beliau jelaskan. Kemudian kata beliau, setelah saya balik ke Basra, jadi itu kejadiannya agak di luar kota Basra. Beliau tinggal di Basra. Kata beliau, langsung saya bertekad menulis buku menjelaskan hal-hal terkait bayan di dalam Al-Quran. Jadi unsur-unsur bayani dalam Al-Quran beliau jelaskan di buku tersebut. Jadilah buku Majazul Quran. Dan tentu kalau seandainya kita lihat Quran, isinya banyak perumpamaan. Banyak kinayah, banyak isti'ar, banyak majaz. Mungkin teman-teman nanti bisa mendebat saya lah. Ada ulama bilang nggak ada majaz di Quran. Ya silakan, tapi pendapat yang digunakan di majelis ini adalah bahwa di Quran ada majaz. Gitu. Dari awal saya bilang ya, bahwa pendapat yang kita pakai di majelis ini, terserah teman-teman mau di luar majelis ini pakai pendapat apapun bebas. Ya terserah. Tapi di majelis ini, dan yang pendapat yang Al-Fakir yakini, atau yang Al-Fakir ikuti, bahwa di Quran ada apa? Di Quran dan hadis ada apa? Ada majaz. Sebagaimana kata Imam Ahmad sendiri mengatakan, dzalika majazul lughah. Itu majaz bahasa. Dan seterusnya, intinya ini pendapat mayoritas ulama, hampir sepakat mereka bahwa di Quran ada majaz. Sebagai mereka mengatakan, kalau nggak ada majaz dalam Al-Quran, la dhahaba syatru jamal Quran. Kalau nggak ada majaz dalam Al-Quran, akan hilang sebagian besar dari keindahan Al-Quran. Oke, jadi kesimpulannya bahwa di Quran ini banyak mengandung unsur-unsur bayan. Misalnya apa coba? Contoh teman-teman kasih saya contoh apa perumpamaan dalam Al-Quran? Apa contohnya? Nah, ini ada nih di sini. Di halaman 42 yang kita lihat ada tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Oke. Kemudian keraslah hati kalian setelah itu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hati kalian sebut laksana batu atau lebih keras. Maka di sini fasyabbah qulubahum bil hijarah. Oke, bagus, Masya Allah disebutkan. Maka Allah mengumpamakan hati mereka seperti batu. Ini namanya apa nih? Tasbih. Tasbih. Apa definisi tasbih? Disebutkan oleh Syekh Aiman Amin. Wa taswiru syai'in bi syai'in akhara li wujudi alaqatin bainahuma. Apa definisinya? Taswiru syai'in bi syai'in akhara li wujudi alaqatin bainahuma. Itu mengumpamakan sesuatu, menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada hubungan antara keduanya. Ada apa? Ada hubungan antara keduanya. Dan hubungan antara keduanya disebut alaqatul musyabahah. Di sini penulis sebut istilah gitu, atau istilah yang populer adalah wajhus syabah. Dan tasbih ada 4 rukun di bawah halaman 42. Yang pertama adalah musyabbah. Apa yang pertama? Musyabbah. Yang kedua, musyabbah bihi. Yang ketiga, balik halaman 43. Ada tasbih.
Yang keempat, wajhus syabah. Oke, kita lihat. Kata Allah, sederhananya kalau kita ungkapkan dalam bahasa lain, al-qulubu kal hijarati fil qaswah. Hati seperti batu dalam kerasnya. Untuk kalau kita tadi pakai contoh di awal sekali, tadi kita bilang apa? Zaidun kal bahri fil karom. Zaid laksana laut dalam kedermawanan. Apa jumlahnya? Coba ada yang tulisin di bahasa Arab, coba di chat. Kolom chat for everyone. Zaidun kal bahri fil karom. Oke, jazakallahu khairan, Saudara Adistiawan. Zaid seperti lautan dalam kedermawanan. Ini memenuhi rukun tasbih nggak yang 4? Iya, memenuhi. Apa rukun pertama? Musyabbah, yang diumpamakan. Yaitu dalam hal ini apa? Zaid. Zaid yang diumpamakan. Kemudian rukun kedua apa? Musyabbah bihi, yang diumpamakan sesuatu dengannya. Yang sesuatu yang lain diumpamakan dengannya. Ini bandingannya. Dalam hal ini apa? Musyabbah bihinya. Apa musyabbah bihinya? Bahr. Al-bahr. Bagus, jazakallahu khairan. Al-bahr. Lautan. Oke. Kemudian rukun ketiga apa? Adatut tasbih. Perangkat tasbih. Perangkat pengumpamaan. Dalam hal ini huruf atau fiil atau isim. Cuma di contoh kita huruf. Yaitu apa? Huruf apa? Saudara Abdillah, silakan. Huruf kaf. Al-kaf. Nanti saya kasih wanti-wanti bahwa ada tuh tasbih dia kalau, dan ini berlaku untuk semua ya. Nanti di nahwu sharaf juga berlaku. Kalau satu huruf itu cuma terdiri dari satu huruf ini. Kalau satu harf terdiri dari satu huruf, maka disebut dengan apa? Dengan nama hurufnya. Jadi nggak boleh bilang K nanti ya. Tapi bilangnya apa? Al-Kaf. Sebagaimana kalau kita misalnya Ni'rob. Ya, wal fajri. Atau wal asri. Nggak boleh bilang wa. Boleh nggak bilang gitu? Nggak boleh, nggak bener ya. Bilangnya apa? Al-wawu. Nah, gitu. Jadi kalau, atau huruf jar apa? Alam, alba. Nah, gitu. Nggak boleh bi atau li atau la gitu ya. Tapi kalau satu harf terdiri dari 2 atau lebih huruf hijaiyah, maka baru kita sebut dengan tulisannya. Min. Kita sebut min, nggak sebut mim dan nun, nggak. Min. Apalagi yang 3 huruf ila, kita sebut ila, nggak hamzah, lam, alif, maksud. Kemudian apa lagi? Yang 4 huruf apa? Harf tapi 4 huruf apa? Apa? Harf 4 huruf. Ka'anna, harf 4 huruf. La'alla, hatta. Ada yang 5 huruf, apa yang 5 huruf? Lakin. Iya, lakinna. Lakinna 5 huruf. Lakinna. Lam, alif, kaf, nun 2 kali. Oke. Dan ada beberapa lagi. Jadi gitu. Jadi ntar nggak bilang ka, tapi bilangnya kaf. Jadi ada atau tasbih, bisa fi'il, seperti yumathilu, yushbihu, boleh. Zaidun yushbihul bahra, boleh. Bisa isim. Kalau isim apa? Zaidun mithlul bahri. Gitu ya. Zaidun syabihul bahri. Syabih itu isim. Bisa huruf. Nah, ini disebutkan oleh Aiman Amin. Huruf tasbih apa aja? Kaf, ka'anna. Asma'ut tasbih yang isim apa? Mislu, masil, shibh, syabih, nazir. Af'al, fi'il, seperti apa? Yumathil, yushabih, yunazir, yuhaki, yudhari'. Oke. Itu ada tuh tasbih. Jadi ada tuh tasbih bisa apa? Isim, bisa harf, yang populer. Bisa isim, bisa juga apa? Fi'il. Makanya diistilahkannya ada tuh tasbih. Kalau di bahasa Indonesia ada tasbih apa contohnya? Apa contoh dalam bahasa Indonesia? Ada tuh tasbih dalam bahasa Indonesia. Seperti apa lagi? Laksana, mirip, bagaikan. Keren. Pada ngerti, alhamdulillah. Dan ini
Ini levelnya insya Allah teman-teman levelnya teman-teman udah bayaniyun dalam bahasa Indonesia. Tinggal sekarang bayaniyun dalam bahasa Arab. Teman-teman udah bayaniyun dalam bahasa Indonesia. Makanya di sini penting juga nanti saya ingatkan teman-teman untuk banyak baca buku sastra juga ya. Jadi biar kita menumbuhkan sense sastra, sense balaghah ini, banyak baca buku sastra. Karena kita orang Indonesia, dalam bahasa Indonesia dibaca, juga dalam bahasa Arab. Gitu ya, semisal guys. Dalam bahasa Arab juga baca, dalam bahasa Indonesia juga baca. Agar kita muncul sense sastranya. Ya belilah buku, banyak buku sastra, novel. Yang baru meninggal sastrawan seperti Ajib Rosidi, seperti Prof. Sapardi itu beli bukunya dibaca. Rendra itu kayak gitu ntar kita semakin mudah mencontohkan. Oke. Kemudian rukun keempat apa? Jadi Zaidun kal bahri fil karomi. Zaid musyabbah kal kafnya apa nih? Al kaf ada tasbih. Kemudian al bahri apa? Al bahri musyabbah bihi. Kemudian rukun keempat wajhu syabah, sisi kemiripan. Apa mirip? Zaid seperti laut apanya? Biru. Zaid seperti laut apanya? Cair, orangnya cair. Orangnya cair, mudah bergaul. Bisa juga sih, tapi ya lazim nggak Zaid mau makan laut karena cair? Panas. Nah. Ternyata fil karom, dalam kedermawanan, karena laut dermawan. Contoh lain. Tadi di Quran bilang apa? Al-qulubu makna kita ambil maknanya. Al-qulubu kal hijarati fil qaswati. Hati laksana batu dalam kerasnya. Berarti musyabahnya apa? Fahiyal kal hijarati. Nah, musyabahnya qulub. Ada tasbihnya apa? Kal hijarati. Ada tasbihnya apa? Al-kaf. Yang lain jawab. Terima kasih saudara-saudara sudah jawab nih, saudara Imam, saudara Ade. Tapi saya minta yang lain yang diem aja jawab. Ya. Jadi di sini nggak mensyaratkan nyalain video untuk ketahuan aktif, nggak bebas. Malah saya bilang nggak usah aktifin video. Nggak syarat. Tapi biar ketahuan aktifnya itu sebenarnya apa? Jawaban teman-teman. Kasih jempol oke, oh gitu. Yap, itu udah keaktifan ya. Atau jawab, atau nggak tahu, bilang nggak tahu itu udah aktif. Jadi tolong jangan sampai ada satu pertemuan teman-teman nggak pernah ngetik, nggak pernah ngomong, jangan sampai. Oke, angkat tangan boleh. Apa di sini musyabah bihinya apa? Hijarah, betul. Al-hijarah. Siap atau mantap tuh. Kayak gitu ya. Oke, hijarah, batu. Ngetiknya di note. Oke, Masya Allah. Nggak, maksudnya ngetik jawaban di Zoom ini biar ketahuan aktif. Oke. Kemudian apa? Ada udah musyabah, kemudian ada tuh tasbih, kemudian musyabah bihi, kemudian yang keempat apa? Apa rukun yang keempat? Wajhu syabah. Wajhu syabah. Sisi kemiripan. Oke, di Quran nggak disebutin dan memang gitu ya. 4 rukun ini pada akhirnya ya wajhu syabah ini sering nggak disebut. Biasanya karena terpahami. Sisi kemiripannya apa? Dalam hal apa? Fil qaswati, dalam kerasnya. Jadi hati seperti batu, bukan warna hitam, enggak. Bukan warna hitam ya. Bukan karena sama-sama benda padat, tapi karena keras. Nah, gitu ya. Oke. Contoh lain. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mungkin kita bahas. Tapi bolehlah kita bahas kalau misalnya hadis. Nah, ini rame feminis nanti minggu ini. Jadi Nabi SAW bilang apa? Mengumpamakan perumpamaan persaksian wanita seperti setengah persaksian laki-laki. Ya hadis gimana? Muslim seperti bangunan. Nah, apa tuh? Al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Oh, komplit nih. Komplit. Nabi sebutkan musyabbah bihi dan wajib syabah. Rukun ada tasbih dan wajib syabah. Itu apa? Muslim dan muslim ini musyabbah.
ini ada tasbih al-kaf, kal bunyan, bangunan. Bangunan musyabbah bihi. Ya syuddu ba'du badan, ini sisi kesamaannya apa? Saling menopang satu sama lain. Kemudian bahkan Nabi dalam hadisnya gimana? Hadis Bukhari. Wasyabbaka baina asabi, kata Nabi bahkan mengumpamain, gambarkan dengan jari. Beliau bayan sekali. Nabi ini bayani sekali. Gitu. Nabi mengumpamakan perumpamaan muslim seperti pohon apa? Ayo, pohon kurma, an-nakhlah. Nabi malah apa bikin sayembara. Ayo, mirip pohon apa? Ayo. Sahabat pada, mikir pohon macam-macam. Pulang dari pengajian, Ibnu Umar bilang ke Umar bin Khattab, ya, saya nebak tadi tuh sebenarnya tuh pohon kurma. Lu, kamu kok diem aja? Saya nggak enak. Banyak yang senior-senior, bapak-bapak ikut pengajian, masa saya jawab, bocah kecil. Nah, kata Umar, wah kalau kamu jawab sih, ayah seneng banget. Itu, muslim seperti kurma. Dalam hal apa? Dalam hal kebermanfaatannya, dalam hal semua amalnya, semua waktunya itu bermanfaat. Seperti pohon kurma, kalau kita ngumpamainnya pohon kelapa kan. Walaupun kelapa dan kurma memang satu jenis, satu family, palme kan. Gitu, palme, palem-paleman. Jadi akarnya pohon kurma berguna, bijinya, kulit buahnya, daunnya, batang, semua berguna, Masya Allah. Muslim begitu. Oke, apalagi contoh? Coba contoh lain, perumpamaan di hadis. Mukmin yang baca Quran seperti apa? Buah. Mukmin seperti buah apa? Ayo, buah apa Kang Nafis? Utrujah. Kalau nggak salah, iya ada. Utrujah. Jangan lupa Kang Nafis. Utrujah. Jinnya tasdid ya. Utrujah. Kenapa utrujah? Kata Nabi, sisi kemiripannya apa? Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an kama thalil utrujah. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya, wajhu syabahnya. Memberikan manfaat baik bagi rasanya enak, orang lain. aromanya apa? Wangi. Oh iya. Rihat thayyib, walau nuhat thayyib, warnanya bagus, wa ta'muhu thayyib. Rasanya bagus, rasanya enak dan aromanya wangi. Utrujah. Mukmin enggak baca Quran seperti apa? Mukmin enggak baca Quran. Silakan Saudari Asia. Mukmin enggak baca Quran seperti apa? Bukan. Ayo. Kurma gak ada bau tapi manis. Kurma gak wangi tapi manis. Munafik baca Quran seperti apa? Oke, gak kepencet juga boleh. Jangan kepencet terus. Angkat tangan gak kepencet. Yang beneran, jangan kepencet. Seperti roihanah dulu. Kalau munafik baca Quran roihanah. Wangi tapi rasanya gak enak. Kalau udah munafik nggak baca Quran seperti alhamdulillah udah nggak enak aromanya, bau, rasanya juga nggak enak lagi. Gitu. Jadi ada sisi kemiripan, ada perumpamaan dan sisi kemiripan. Di sini ada beberapa syair mungkin kita baca ya. Al-Ma'arri. Oke, sebelumnya saya mau ngasih for information ya bahwa Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna ini yang siapa nih tadi? Abu Ubaidah Ma'mar ibnu Muthanna. Siapa dia? Yang pertama kali menyusun ilmu bayan. Ya, membukukan ilmu bayan. Ini orang Khawarij ya, biar teman-teman tahu aja. Oh, iya. Ini orang apa? Orang Khawarij. Maka mungkin teman-teman kok saya nggak bilang Al-Imam gitu. Saya nggak bilang Al-Imam Abu Ubaidah, enggak. Saya bilang Abu Ubaidah saja. Ma'mar bin Muthanna. Karena dia tokoh bahkan bukan saja orang pengikut ya. Tokoh Khawarij lah. Salah satu ulama Khawarij. Ya, tapi berjasa setidaknya. Masih muslim, alhamdulillah Khawarij masih muslim ya. Jadi ketika kita kritisi Khawarij, itu masih muslim. Oke, ini Al-Ma'arri, saya ngomong gitu kenapa saya nyinggung itu? Karena kita baca syairnya Al-Ma'arri nih. Al-Ma'arri ini zindik, dia orang zindik. Parah ini kalau zaman sekarang dia kalau bikin cuitan nyakitin Islam pastinya. Ini kalau zaman sekarang kayak siapa nih? Dia ini orang liberal ya, kalau lebih parah dari liberal malah. Zindik bukan dia deh. Zindik dia, jelek-jelekin Islam Abul Ala Al-Ma'arri. Tapi beliau sastrawan. Ulama ngambil darinya bait syairnya aja, akidahnya, maknanya, bahkan makna bait syair aja kadang nggak bener. Kita lihat, anta kasyamsi fid diya'i wa inja waztaki wana fi uluwil makani.
engkau laksana matahari fiddiya dalam cahaya. Mohon maaf ya, saya ambil extra time ya. Mohon maaf. Anta kasyamsi fiddiya, kalau mau live boleh. Kalau ada dikit gitu. Engkau laksana syams, halaman 4 berapa nih? Halaman 44 masih fiddiya. Mana musyabahnya mana? Anta. Mana ada tasbihnya? Ada tasbihnya mana? Kaf. Mana musyabah bihinya? Ini harus hafal nih rukun. Setiap ada harus. Iya. Syams, matahari. Wajah syabahnya apa? Ya, Fiddiyah, dalam kebercahayaan. Nah, gitu. Jadi engkau laksana matahari dalam kebercahayaan. Jadi bukan dalam panasnya. Kau kayak matahari, panas, nyakitin. Bikin panas orang. Nggak gitu. Itu bisa aja sih. Anda terserah. Boleh juga. Engkau laksana matahari karena bikin panas orang. Boleh juga. Cuma kan nggak lazim. Oke, lanjut. Contoh lain. Bait syair yang lain. Tapi ini bukan Al-Ma'ri. Tidak disebutkan siapa. Itu bisa dicek di kitab apa. Di syair-syair. Anta kalaisi fi syaja'ati wal iqdami was sayfi fi qira'il khutubi. Engkau laksana laith. Laith artinya apa laith? Singa. Kau laksana singa dalam keberanian dan dalam maju berperang. Dan engkau laksana pedang. Dan sebenarnya dia menyebutkan apa? Menyebutkan dua perumpamaan. Nah, engkau laksana singa, laith. Berarti musyabahnya apa? Anta. Musyabah bihinya? Kaf. Musyabah bihi, laith. Afwan. Iya, laisa. Nah, ada tasbihnya apa? Al-kaf. Wajah syabahnya syaja'ah, keberanian. Jadi engkau, kata para ulama, nggak lazim ya mengumpamakan orang dengan singa itu, tapi dalam hal mulutnya bau gitu ya. Atau tukang tidur. Nggak gitu. Sebenarnya bisa juga, cuma nggak lazim. Ya, engkau seperti singa. Dalam hal apa? Banyak tidur. Tukang makan. Atau galak. Makan kanibal. Atau nggak kanibal singa ya. Makan predator gitu ya. Nggak gitu. Tapi dalam keberanian. Atau rambutnya gondrong. Engkau laksana singa. Mungkin juga. Tapi yang lazim dalam keberanian. Contoh lain dalam bahasa Arab memuji orang cantik dengan laksana rembulan, laksana purnama. Tentu bukan karena ada kawah-kawahnya di wajahnya. Enggak. Ini bulan cantik, indah. Dan kalau di bahasa Indonesia juga banyak lah gitu ya. Nanti teman-teman pikir. Oke, itu pelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita telah mempelajari muqaddimah tentang ilmu bayan. Gambarannya, bayan belajar apa sih? Terus sejarah singkatnya. Kemudian bagaimana ayat dan hadis tentang ilmu bayan sudah disebutkan juga. Kemudian kita sudah belajar juga contoh umum ilmu bayan dalam keseharian di bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab, beserta tasbihnya, majaznya, kinayahnya, istiarahnya. Jadi kita akan belajar 4 hal: tasbih, istiarah, kinayah, dan majaz. 4 hal. Kemudian kita ambil pembahasan pertama, yaitu tasbih. Sudah kita sebutkan definisinya secara bahasa, definisi dari ilmu bayan udah. Kemudian definisi tasbih sudah disebutkan juga, yaitu pengumpamaan dan dia taswiru syai'in bi syai'in akhar liwujudi alaqatin bainahum. Kemudian juga kita sebutkan menganalisis ayat tentang tasbih, hadis tentang tasbih, dan beberapa bait syair tentang tasbih, dan juga bikin contoh tasbih dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Semoga ingat, dan juga rukun-rukun tasbih. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Kang Nafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa langsung ditutup, Ustaz? Langsung ditutup. Cukup jelas kayaknya. Ya jelas ya. Kayaknya dari tadi pertanyaan nggak muncul kan? Nggak ada chat pertanyaan. Ya langsung aja. Iya, nggak ada. Nanti di grup boleh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Fajri yang telah menyampaikan materi tentang ilmu bayan. Insya Allah untuk rekamannya nanti akan segera kami upload dan di-share kalau sudah di-upload di YouTube channel.
Dan bagi ada yang ingin ditanyakan bisa di chat dan didiskusikan di grup saja. Insya Allah sangat-sangat terbuka gitu ya untuk diskusi. Jangan sungkan seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu.